Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Baik Tigar Mariasna, dalam acara podcast santai bersama narasumber yang akan menginspirasi kita tentunya. Jadi di samping saya sudah hadir Bapak Kepala Desa Perigi dan nantinya akan memperkenalkan diri. Dan silakan Pak, yang memberikan waktu untuk Bapak memperkenalkan diri kepada subscriber yang sedang menonton kita. Ada katanya bilang gini Pak, tak kenal maka tak tahu. Dan yang parahnya lagi Pak, tak kenal maka tak sayang. Wah, silakan Pak memperkenalkan diri. Ini bisa mengenal saya lebih dekat gitu kan? Iya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Darmawan, Kepala Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Sejak tahun 2012 hingga sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa Perigi. Itu aja. Itu saja. Perkenalan awalnya. Iya Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Perigi ini Pak? Berarti dari tahun 2012, per Oktober 2012 hingga sekarang Oktober 2021. Berarti berapa tahun? Ada 9 tahun? 9, 10. Berarti 2 kali periode Pak? Iya, 2 periode. Wah, Yang sangat membuat kita terkesan di sini Pak. 2 kali periode menjadi pemimpin itu tidak mudah sama sekali Pak. luar biasa Luar tantangannya. biasa. Dimana ada kalimat yang bilang gini Pak, menjadi pemimpin adalah orang yang menjaga jantungnya demokrasi. Karena jantungnya demokrasi itu adalah menerima segala kritikan di sini Betul, Pak. betul, betul. Menjadi pemimpin itu harus menanggung resiko baik atau buruknya Pak. Nah, jadi kami sangat terkesan sekali 2 periode menjadi pemimpin, di mana kita tahu bahwa Desa Perigi ini adalah salah satu yang terluas di Kecamatan Suela nih Pak. Tapi Pak begini, ada warga tidak banyak yang ngomong sih Pak nih ya. Cuma ada yang tidak tahu Desa Perigi ini seperti apa nih Pak. Oh gitu. Terus di mana sih Desa Perigi ini? Coba Pak, mohon kiranya untuk diceritakan gambaran atau profil dari Desa Perigi ini seperti apa nih Pak kepada subscriber yang sedang menonton kita. Silahkan Pak. Baik, jadi sebelumnya bahwa Desa Perigi ini definitif dari tahun 1964 sudah definitif menjadi Desa Perigi, termasuk tua tahun 1964 itu sebelum peganyangan G30 ke PKI itu sudah ada Desa Perigi. Ya, jadi PKI itu kan 65. Sementara ini sudah definitif tahun 1964. Jadi sudah tua. Nah, jadi Desa Perigi ini yang sekarang yang dulunya begitu ya, yang dulunya namanya Bukit Durian, dikenal Bukit Durian. Makanya sampai sekarang sih masih dikenal namanya Bukit. Bukit. Jadi lama kelamaan jadi menjadi Desa Perigi. Jadi sejarahnya dari pada tahun 1964 itu ya. 1964 itu bahwa di sini ini dipenuhi dengan hutan ya. Kemudian banyak duri. Kemudian daerahnya miring, kemiringan hingga 45 derajat, rata-rata 25 hingga 45 derajat. Di atas ketinggian dari 350 mdpl sampai di sini 1200 mdpl. Nah, jadi sehingga masyarakat untuk bisa bercocok tanam ya, kemudian untuk bisa membangun rumah, makanya dibuat pinggiran-pinggiran batu-batuan supaya tanahnya menjadi datar. Itulah asal muasalnya menjadi Desa Perigi. Begitu menjadi Desa Perigi sampai sekarang. Yang sekarang sudah terpecah menjadi 3 desa ya. Ada Desa Puncak Jeringo, itu pecahan dari Desa Perigi. Ada Desa Mekarsari, itu pecahan dari Desa Perigi Induk. Yang sekarang ini Desa Induk, Desa Tua dan Desa Induk. Sekarang pun kalau boleh saya katakan masih juga yang terluas di Kecamatan Suela Perigi ini. Bayangkan luasnya 3.750 hektar. Luasnya dengan jumlah penduduk, kalau jiwanya kakaknya 2.750 kakak, kalau penduduknya hampir 8.000 jumlah penduduknya, yang terpencar di 14 kekadusan. Masih luas, sehingga kami juga ada wacana untuk mendorong pemekaran lagi ya, supaya pemerataan
berkeadilan dan memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk berpikir sama-sama berpartisipasi membangun desa. Dan itu usulannya sudah kami usulkan untuk dibagi menjadi 3 desa lagi supaya lebih efektif dan efisien baik dalam pengelolaan kemasyarakatan maupun pembangunan lainnya itu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa setelah saya terangkat jadi kepala desa pada tahun 2012 ya, sebelumnya jadi kadus, jadi kita sedikit tahulah gambaran desa kita. Kadus dulu tahun 2007 jadi kadus Karangasem, kemudian di tahun 2012 saya ikut nyalon sebelum masa jabatan saya berakhir dulu, alhamdulillah sampai sekarang yang kedua ini. Jadi setelah saya lihat ya kondisi wilayah dengan topografi pegunungan, jadi kita perlu model loh untuk bisa membangun desa ini. Tidak bisa secara monoton, artinya ada model yang khusus kita buat sehingga bisa kelihatan nampak kegiatan itu, meskipun bila kita bandingkan dengan desa-desa yang lain ya, kita di daerah pegunungan, topografi pegunungan, kemudian luas, kan cukup sulit untuk membangun itu. Nah, tapi saya berpikir dulu modelnya seperti apa dengan kondisi wilayah kita, baik dengan alamnya, dengan manusianya, kemudian dengan potensi yang ada, bagaimana kita kemas itu. Nah, sehingga pada waktu itu wilayah desa Perigi ini saya bagi menjadi 3 zona untuk bisa mencakup ataupun bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kemasyarakatan. Jadi saya bagi 3 zona. Zona atas itu terdiri dari 4 dusun. Zona tengah itu terdiri dari 3 dusun, dan kemudian di zona 3 bagian bawah itu, zona 3-nya di wilayah Kuang Selimun, Aibata turun sampai Tinggunura itu zona 3. Zona 3, di situ ada yang sekarang 5 dusun. Nah, itu saya bagi. Kemudian setelah saya petakan, jadi di masing-masing zona sini apa lo kekurangan-kekurangannya, baik infrastrukturnya, infrastruktur dasar, jalan, kemudian infrastruktur dasar yang kedua adalah kesehatan, dan kemudian yang ketiga adalah infrastruktur dalam bidang pendidikan. Sehingga dengan itu kita lihat potensi yang ada, sehingga dari potensi yang kita lihat itu ada, nanti muncul yang namanya masalah. Setelah potensi yang kita petakan kelihatan, jadi muncul masalah. Di situ akan banyak masalah. Satu RT saja kita lihat masalahnya cukup kompleks. Jadi semuanya berkembang di situ. Nah, sehingga ini membangun desa Perigi ini 2 periode aja kayaknya belum bisa secara maksimal. Karena saya rasakan sampai saat sekarang ini, dari sejak anggaran dana desa APBN meluncur ke desa dari tahun 2015 ya, 15 atau 17 tepat. Itu sampai sekarang, jadi dengan penduduk yang terpencar-pencar, tidak kompleks, kemudian ditambah dengan kompleksitas persoalan kita di bawah, jadi saya merasakan sampai sekarang ini belum maksimal saya membangun dan menata desa ini. Walaupun itu sudah saya rencanakan dengan sistem 3 zonasi tadi. Nah, jadi alhamdulillah infrastruktur dasarnya seperti jalan-jalan yang memang menjadi skala lokal desa, alhamdulillah sudah kami tangani. Tetapi ada yang menjadi tanggung jawab Pemda juga sampai sekarang tentu tidak bisa kami tangani. Masih contoh di rumah adat Limungan Barat ke adat Limungan Timur, itu jalan kabupaten belum diperbaiki infrastrukturnya. Kemudian di Kuang Selimun atau Perigi Puncak Jeringo juga dengan jembatan yang patah itu pada tahun 2016 akibat banjir bandang belum juga ditangani sama Pemda. Ada jalur juga yang kabupaten dari Perigi ke Pelabuhan Lombok belum. Nah, infrastruktur yang lain yang kami maksud yang menjadi kewenangan desa alhamdulillah sudah terbangun. Contoh Polindes kan menjadi kewenangan desa. Bagaimana masyarakat bisa terlayani dan baik dari akses dari sisi kesehatan. Jadi di 3 zonasi ini sudah kami siapkan, sudah ada. Contoh di zona atas di Limungan 1 Polindesnya di situ sudah ada. Di sini di tengah sudah ada 1. Yang di zona bawah sudah ada, jadi 3 Polindes
di sini 3 polindes. Karena pengalaman dulu saya lihat masyarakat yang mengakses ke pusat kesehatan sangat jauh, sehingga ada yang melahirkan di tengah jalan. Makanya itu terpikir dengan Dr. Barden dulu selaku PKM Suela pada tahun 2012, berpikir kami bagaimana bisa mengadakan polindes. Karena polindes menjadi kewenangan desa, makanya kami berusaha majukan polindes. Alhamdulillah polindesnya sudah, yang 3 ini sudah bisa berjalan. Dari kalau tidak salah 2 tahun saya rancang, 2014 baru bisa setuju. 2014, yang sebelumnya 2012 itu numpang-numpang di masyarakat. Nah kemudian ini di bidang kesehatan. Kalau di pendidikan mungkin juga di Periginya paling banyak sekolahnya. Bayangkan sekolah setingkat SLTA itu kalau tidak salah 3 di sini. Ya, setingkat madrasah aliyah 2. Kemudian setingkat SLTA SMA Perigi 1, jadi 3. Kalau SMP negerinya 1, SMP 3 di sini ada. Kemudian yang kedua SMP Satap di Pok Kambut itu 1. Jadi SMP negerinya 2. Kalau SMPI 1, setingkat MTS-nya 1, 2, 3, 4. Waduh, banyak sekali di sini. Satu lagi sekarang lagi sedang bangun SMK di bawah. Makanya pendidikan sudah banyak. Kenapa bisa banyak pendidikan di Perigi? Ya seperti tadi, masyarakat kami terpencar-pencar di 14 kekadusan, jauh-jauh, sehingga masyarakat termotivasi dengan pemuda-pemudanya untuk membangun sekolah. Masyarakat menyediakan lahan. Alhamdulillah desa semuanya bisa terbangun. Itu di bidang pendidikan, ya. Masyarakat tidak lagi kerepotan pergi jauh-jauh bersekolah, ya. Kalau merasa khawatir masyarakat, dulunya kan khawatir masyarakat kalau cewek dijauhkan dari orang tuanya, masih minder orang tuanya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dan alhamdulillah juga sekolah kita sudah ada. Setingkat PAUD pun juga di setiap kekadusan, bahkan di RT ada PAUD-nya. Begitu. SD di masing-masing pelosok ini juga sudah ada. Hanya saja yang masih kendala kami adalah infrastruktur jalan yang memang menjadi kewenangan kabupaten itu masih belum terselesaikan. Nah kemudian kita mencoba mengangkat ekonomi masyarakat. Di samping karena sumber mata pencaharian masyarakat di sini adalah petani, ya. Petani hanya musimnya 1 kali dalam setahun, karena memang kadang curah hujan dan kita di sini ada tak ada hujan, hanya mampu bercocok tanam sekali. Jadi yang cocoknya kan tembakau. Jadi alhamdulillah dari sumber tembakau bisa menghidupi dan bisa menyekolahkan anak-anak, bisa membangun rumah dan lain sebagainya. Itu dari pertanian. Tapi kita tidak ingin juga hanya sebatas itu. Kita coba kembangkan, ya. Kita coba kembangkan pendapatan yang lain. Dari sekarang lagi tren-trennya itu masalah wisata kan gitu. Kita ayo ambil bagian juga di daerah hulu ini. Orang mungkin kebanyakan ke pantai kan, ke pantai. Kita manfaatkan momennya sekarang kan. Sekarang orang-orang sekarang jangankan di tempat wisata, di tempat strategis, di pinggiran kali aja atau di pinggiran jalan aja orang bisa selfie, makan bisa selfie, share ke teman-teman. Itu kan memanfaatkan. Berarti orang sekarang lagi teman-temannya selfie kan, demam selfie dan lain sebagainya. Ayo kita coba kembangkan potensi kita coba menghidupkan ekonomi kita, terutama anak-anak muda. Kita belajar anak-anak muda dari sektor wisata gitu. Di sisi lain kan kita sudah punya potensi wisata di sini. Itu yang kita manfaatkan dan alhamdulillah juga itu sudah berjalan. Ada kita coba dari wisata budaya lingkungan, dan ada peninggalan sejarah yang di atas seperti makam dan bekas-bekas kerajaan, tembok-tembok kerajaan zaman dulu. Itu juga menjadi kemasan kita dalam wisata budaya. Coba kita juga mengembangkan ekowisata. Kita kerjasama dengan pihak kehutanan dan sudah memberikan kita ruang, memberikan kita izin mengelola hutannya untuk masyarakat bisa berwisata yang namanya ekowisata. Yang sekarang mungkin sudah dikenal itu namanya, sering dikunjungi setiap minggu itu, wisata kepada Pait-Pait.
Oh iya. Ya, ya wisata kan sudah dengar wisata Padak Kaikbait. Kalau masyarakat sini ke Pepadak Kaikbait itu bukan wisata, tapi berobat. Berobat ada 3 mata air di sana, ada 3 kolam yang dipercaya secara turun temurun itu adalah sumber obat untuk mengobati terutama penyakit urat, asam urat, ada benjolan-benjolan dan lain sebagainya yang tidak bisa disembuhkan. Di sini masyarakat kita dari dulu ya sudah ke sana, tetapi untuk berobat. Dan masyarakat yang sekarang hanya tahunya ke sana untuk menikmati padang savananya. Tetapi kalau diketahui bahwa di wisata Padak Kaikbait itu adalah di situ ada pengobatan tradisional dari sumber mata air itu. Dan banyak buktinya, bisa kita nanti kalau mau di testimoni orang yang sudah sembuh dari setelah berendam di kolam itu, di 3 kolam itu. Banyak kayak Parses, dia muncul di betisnya kan urat-urat itu setelah berendam hilang. Ada juga muncul di sini benjolan di sini, itu setelah di sana urut-urut tidak hilang tapi mengecil, tidak lagi besar. Itu yang sekarang sudah, kalau yang dulu-dulu sudah banyak begitu. Nah, orang-orang dari luar yang berkunjung hanya menikmati pemandangan. Jadi kami siapkan 2 di situ, di sisi lain dari view-nya ya. Kemudian yang kedua terutama adalah pengobatan dari kolam itu. Kalau masyarakat tahu bahwa di situ pengobatannya akan penuh, dia orang akan datang. Tapi yang sekarang agak berkurang ya, agak berkurang di saat pandemi ini. Nah, kemudian yang terakhir kami mencoba mengembangkan wisata juga dari sisi agronya. Dari sisi agro ada kawasan 450 hektar juga yang diberikan masyarakat oleh kehutanan yang disebut dengan tanah kontrak itu ya. Tanah kontrak itu yang ditanami buah-buahan dan lain sebagainya, yang alhamdulillah itu bisa dinikmati oleh para wisatawan. Juga kami mencoba mendorong dari itu, tapi ini masih berjalan, sedikit demi sedikit masih sedang berjalan. Lagi-lagi kita butuh support dari kita semua ya, sehingga semuanya bisa berjalan. Nah, kemudian kalau dari kegiatan sosial kemasyarakatan itu terlepas dari seluruh kerjasama dari stakeholder ya, semua kita kompak di sini dalam rangka apapun bentuknya kegiatan-kegiatan itu tidak terlepas ya, bukan saja mengatur urusan yang ada dalam artinya yang sudah dibuat dengan undang-undang, tetapi semua apa yang menjadi kebiasaan masyarakat itu tidak terlepas dari keterkaitan semua elemen yang ada di sini, sehingga itu sampai mampu bisa berjalan apapun bentuknya sampai sekarang. Itu saya mungkin gambaran-gambaran umumnya. Jadi ya saya boleh mengatakan karena ini merupakan desa yang terluas di Kecamatan Suela ya, yang masih bisa dibagi menjadi 3 desa. Tentu dengan potensi yang ada seperti yang tadi itu, dengan kondisi seperti itu banyak menuai hambatan, tapi itu tidak bisa membuat kami lemah dalam membangun semangat masyarakat, terutama bersama-sama membangun desa. Itu saja, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Banyak sekali Pak ya. Ya. Serasa saya ini bangga begitu bertemu dengan Bapak yang wah, luasnya cara pengelolaannya, cara mengatasinya, dapat ilmu banyak sekali di sini Pak. Jadi Pak, seperti yang Bapak ceritakan tadi, dengan luasnya dan tentunya penduduknya banyak. Program apa saja yang Bapak buat sehingga masyarakatnya ini berkumpul menjadi satu begitu. Terus apakah ada program yang golongannya untuk tua, muda, atau memang ibu-ibu yang tua atau muda, atau yang kalau bahasa Sasaknya dedar-dedera itu Pak? Bagaimana sih Bapak menjalankan program yang seperti ini Pak, agar pemuda-pemudi atau yang tua yang masih belia atau bahkan anak-anak
berkumpul begitu dengan luasnya daerah kita, daerah Desa Perigi ini, Pak. Bagaimana nih, Pak? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita memanage sebuah desa itu ya memang betul sih, semuanya itu dari pengaruh juga ya ada di situ juga. Tetapi juga yang terpenting sekarang itu tidak seperti zaman-zamannya dulu kan. Sekarang itu kemauan masyarakat itu tentu jauh beda dengan yang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu gini-gini kan enak kalau gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi lebih banyak seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana menghimpun semua aspirasi masyarakat itu yang bisa kita aktualisasikan dalam bentuk program-program desa. Nah, tentu kalau kita berbicara ya kebutuhan dan kemauan masyarakat tidak akan pernah sebanding dengan anggaran yang ada ya. Tidak sebanding dengan anggaran ada. Satu coba dihitung luas wilayahnya 3.750 hektar. Masyarakatnya ada sekitar 8.000 jiwa yang kita akomodir setiap tahunnya. Itu kan membutuhkan ya pemikiran cukup matang ya. Yang kalau hanya ditumpukan kepada anggaran desa yang ada tentu tidak bisa menyentuh sampai ke akar-akarnya. Nah, teknis-teknis ini kemudian kami coba pecahkan bersama pemuda-pemuda, bersama orang-orang tua, bersama ibu-ibu ya dalam bentuk komunitas-komunitas. Nah, jadi nanti setiap komunitas-komunitas itulah yang mengadukan persoalan-persoalan yang ada. Ya ternyata bukan mereka menginginkan kita memberikan mereka bantuan secara tunai yang mereka harapkan. Nah, tetapi di sisi lain kalau itu ada, alhamdulillah kan bisa. Tetapi adalah pendekatan emosional pada masyarakat itu yang terpenting satu. Karena kalau sudah kita ya dekat dengan masyarakat, emosional kita dengan masyarakat, tahu pemerintahnya dan tahu masyarakatnya, maka apapun yang akan kita bangun dengan mudah. Percaya tidak percaya bahwa kekuatan itu ada di masyarakat. Tidak ada sama yang lain, ada di masyarakat. Muna sugi masyarakat, sugi datu yang nak nilukan secara jamak-jamaknya. Ya, jadi betapapun ya anggaran kita ada, tetapi masyarakat belum bisa menerima dan belum teratur, terarah, jadi tidak bisa jalan. Tetapi walaupun anggaran kita sedikit dan masyarakat sudah terarah, ya, sudah terarah, jadi apapun yang kita lakukan, ya, akan cepat selesai. Makanya saya tetap berprinsip, rugi sekiranya kita satu orang yang belum mengetahui siapa diri kita, yang belum mengetahui apa program-program kita, yang belum nyambung kepada masyarakat. Jadi itu adalah sebagai semangat. Jadi kalau masyarakat sudah kaya, artinya kaya pemikiran ya, kaya dan lain sebagainya, maka kita akan mudah untuk apapun yang akan kita laksanakan. Contoh, walaupun di saat paceklik ya di musim kemarau, kemudian apalagi di situasi pandemi ini, saya lihat kegiatan-kegiatan masyarakat ini, pembangunan masyarakat berjalan dan normal. Saya lihat berjalan dan normal. Nah, jadi komunitas-komunitas inilah nanti yang akan merangkum ya semua persoalan-persoalan ada, terutama masyarakat sekarang. Masyarakat kan lebih yakin kepada anak-anaknya yang disekolahkan ya, pulang sekolah dan mereka membentuk komunitas kepemudaan. Nah, mereka yakin apa yang menjadi ide-idenya adalah juga ide-ide orang tua. Mereka dukung anak-anaknya. Nah, kita bekerja sama dengan anak muda yang punya komunitas-komunitas itu untuk sama-sama membangun desa. Tapi kalau semua itu kita lalaikan, bukan saja seperti yang tadi, mereka hadir, mereka mau bersama-sama kita, bukan mereka mengejar materi, sebenarnya mereka kita akomodir. Nah, seperti saya sampaikan, kalau kita melihat dari sisi anggaran dan jumlah wilayah dan penduduk, ya nggak bisa jalan. Tetapi potensi masyarakat dengan potensi yang ada yang kita kolaborasikan dengan anggaran-anggaran yang ada, sehingga alhamdulillah sedikit demi sedikit semuanya bisa terbedah. Ya, tentu ya banyak sih masalah yang kita temui di lapangan.
setiap kegiatan pasti ada pro kontranya, dan itu memang hukumnya di dunia itu ada penolakan dan penerimaan, baik dan buruk itu tetap ada ya, tetap ada, pasti ada, tetapi itu tidak membuat semangat kita menjadi lemah ya, menjadi berkurang, tetapi justru itu menjadi pengawasan. Kalaupun kita berjalan melaksanakan kegiatan yang positif, ternyata ada yang mengatakan A, B, C, ternyata betul juga, itu sebagai evaluasi kita, jangan kita arugan, sebagai evaluasi kita apa sih tempat salahnya ya, sehingga kita lihat, karena tetap kita meyakini bahwa inilah sifat kita sebagai manusia, pasti ada lebihan dan ada kekurangan, itulah yang dikritik orang-orang, itulah menjadi kekurangan kita yang bisa kita tutupi selanjutnya. Makanya semuanya bisa stabil, semuanya bisa berjalan sampai sekarang. Tidak lain terlepas dari kerjasama, terutama kerjasama masyarakat dengan pemangku ke pemangku, semua perangkat-perangkat yang ada, lembaga-lembaga yang ada, kita hidupkan, kita sinergi. Alhamdulillah, walaupun besar dan luas wilayah kita, bisa kita laksanakan program-program ke pemerintah. Itu gambaran-gambaran umumnya. Kalau lebih spesifiknya mungkin terlalu panjang, kita lebar, kita bedah ya. Mungkin yang lagi live ini kalau terlalu panjang-panjang gitu mungkin terlalu bingung juga ya. Nah, mungkin gambaran-gambaran umumnya. Jadi Pak, dari Bapak menyebutkan anggaran nih Pak, tentunya kalau kita menunggu anggaran itu seperti kita menunggu apa ya Pak ya, seperti es salju turun di sini Pak ya. Jadi Bapak sebagai kepala desanya, sebagai pemimpinnya, adakah solusi atau ide-ide yang Bapak realisasikan di lapangan? Tidak hanya satu pencarian saja, seperti tadi petani. Memang petani di sini diprioritaskan, tapi apakah Bapak mempunyai solusi atau ide, kalau misalnya mata pencariannya itu peternakan, atau karena dekat dengan pantai di Desa Perigi ini, atau mereka mata pencariannya nelayan, atau mungkin mereka masyarakat sini lebih memilih untuk mencari kebutuhan sehari-harinya menjadi TKI atau TKW di luar negeri sana Pak. Bagaimana nih Pak? Ya, di sini kan mayoritas kita di sini petani. Mayoritas petani, petani yang sifatnya musiman seperti saya sampaikan tadi. Karena itu sifatnya musiman, tergantung dari keadaan curah hujan, bisa berhasil juga bisa enggak. Ya, tapi alhamdulillah di saat tidak berhasil sudah ada tabungan sistem lain, ngelumbung ada tabungan. Jadi alhamdulillah kita baca klik, jadi sudah ada persediaan. Karena tidak semua hasil tani itu dijual sama masyarakat untuk persediaan jika ada musim pacek telik. Jadi yang kami dorong dari pemerintah, ya tentu memperbaiki infrastrukturnya di bidang pertanian, karena sini mayoritas pertanian ya, seperti embung-embung ya, embung desa, kemudian jalur irigasi tersier ya, menjadi lokal kewenangan desa juga itu sudah kita perbaiki ya. Hanya saja karena persoalan kita memang karena air ya, datang hujan hilang air, itu yang menjadi persoalan yang tentu juga menjadi masalah ya di masyarakat. Nah, sehingga di Perigi ini kami bagi juga menjadi 5 kesubakan yang bisa mengontrol dan mengelola di masing-masing petani kita, menjadi 5 kesubakan. Dan kemudian untuk di air bersih, air minumnya kami bagi juga menjadi 4 bagian ya. Jadi 4 bagian itu yang bermuara di Pamdes desa. Tetapi ada pamdus-pamdusnya juga kami buat, karena suplai airnya berbeda-beda ya, berbeda-beda, sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena dengan kondisi air yang kecil ya, yang susah, kita coba bedah menjadi PAM desa. Tapi ya namanya keadaan air dan polemik serta persoalan masyarakat di bawah sungguh luar biasa tantangannya membuat PAM desa dengan keadaan kondisi air seperti yang saya sampaikan tadi. Itu dari sisi ya. Oh, halo. Jadi kami Pamdes ya, Pamdes Desa Perigi dari tahun 2016.
bersama program Pamsimas yang alhamdulillah masih sampai sekarang masih aktif. Hanya saja jaringan infrastrukturnya yang kami harapkan bisa kita perbaiki karena sudah kerannya sudah banyak rusak, jangan jaringan sudah banyak rusak. Begitu kami ingin maksimalkan dari anggaran dana desa, ya semuanya sudah tercover di tempat-tempat yang lain. Ya kalau ada yang dari lain bisa kita kerjasama, kita bangun demi kemaslahatan bersama. Tapi alhamdulillah dulu orang-orang di Pamsimas di kabupaten sudah tahu persoalan kita di Perigi dengan persoalan yang sangat luar biasa. Artinya ada penolakan dari masyarakat, bahkan ada perang dulu. Ketika Pamdes ini kebiasaan masyarakat dari Los itu kita alihkan ke kilometer itu, waduh sangat luar biasa ancamannya loh. Tapi alhamdulillah setelah mereka tahu, sekarang semuanya sudah terpasang kilometer, hanya saja tidak bisa difungsikan lagi. Ya, tidak bisa difungsikan lagi persoalan akhir ini, dan banyak jaringan-jaringan yang rusak. 16 sekarang sudah berapa tahun? 5 tahun lamanya dulu dari 2016. Itu dari sisi air bersih, dan alhamdulillah dari Pamdes ini banyak terserap tenaga kerja ya, yang kami bagi menjadi 3 zona ini. Di Limbungan 1 Pamdusnya, di Aibata 1 Pamdusnya ya, kemudian di desa ada di 5 kadusan ini ada Pamdes yang mengelolanya. Alhamdulillah masyarakat bisa tidak lagi berebutan kayak dulu, masih tampungan pakai selang-selang itu. Dan alhamdulillah dengan penanganan dari pihak kabupaten dulu dan tergabung dalam Pamsimas itu bisa mencerahkan masyarakat.